Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah perpajakan yang beranggotakan Alvina Fitriani, Anista Rahmawati, Arinur Aini, Diki Arianda, Dila Fadila, Eka Meliana, dan Fajar Fitrianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22. Yang pertama akan kita bahas yaitu pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau badan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Wajib pajak dan bukan wajib pajak penghasilan pasal 21. Wajib pajak penghasilan pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Yang tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21, yang pertama, penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perilakuan timbal balik. Yang kedua, penjabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5.
imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Biaya jabatan dan biaya pensiun pajak penghasilan pasal 21. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dan penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Tarif pajak penghasilan pasal 21 dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Pertama, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Penghasilan kena pajak juga dihitung sebesar: yang pertama, bagi pegawai tetap. Besaran penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurang PTKP. PPh pasal 21 yaitu penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayarkan sendiri dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final. Cara menghitung tarif PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerimaan pensiun. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1 atau 1721A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada yang pertama, bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. Yang kedua, bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja setiap akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah,
kepada lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Objek pada tarif pajak impor dan ekspor. Di bidang perpajakan, kegiatan ekspor dan impor merupakan objek dari PPh pasal 22 atas kegiatan ekspor dan impor. PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan barang, dan bahkan dari ketentuan pasal 22 relatif lebih rumit dibanding dengan PPh lainnya seperti PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 pada umumnya. PPh pasal 22 dikenakan terhadap barang yang menguntungkan sehingga baik penjual dan pembelinya dapat menerima keuntungan dari pedagang tersebut. Cara pemungutan PPh pasal 22. Tata cara pengumutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22. Bendahara wajib memungut PPh pasal 22 atas setiap transaksi pengadaan barang yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Setelah dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak, bendahara harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Kewajiban bendahara pemerintah yang selanjutnya adalah melakukan pelaporan melalui bank ataupun kantor pos. Setelah itu, bendahara wajib melakukan pelaporan SPT massa. Dalam melaksanakan pelaporan SPT massa, penyetoran, dan pelaporan bendahara, pemerintah perlu memperhatikan tanggal batas penyetoran dan pelaporan. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah harus mematuhi aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban bendahara pemerintah, khususnya pada saat pemungutan hingga pelaporan PPh 22. Pada saat pemungutan, bendahara harus mengenakan tarif yang sesuai. Untuk pengadaan barang, pengadaan yang dibiayai APBN atau APBD dikenakan tarif 1,5%. Jualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 1. Bahan bakar minyak sebesar 0,25% untuk Pertamina dan 0,3% anak atau selain dari Pertamina. 2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. 3. Pelumas sebesar 0,3% tidak termasuk PPN. Pemungut pajak ialah produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Penjualan kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari pengenaan dasar PPN atas penjualan kendaraan di dalam negeri ATPM dan APM. Sifat pemungutan PPh pasal 22. Pada dasarnya pemungutan pajak PPh 22 bersifat tidak final dan dapat dipertimbangkan sebagai pembayar pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyelenggan bersifat final, besarnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Contoh implementasi penerapan soal. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Contoh soal, Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah, jadi cara menghitungnya yaitu, pertama, gaji per bulan sebesar Rp5.750.000. Pengurangannya, yang pertama biaya jabatan. 5% dikali Rp5.750.000 yaitu Rp287.500. Iuran pensiun yaitu sebesar Rp200.000. Biaya jabatan ditambah iuran pensiun sebesar Rp487.000 ini termasuk penghasilan neto per bulan.
Jadi Rp5.750.000 dikurangi Rp487.000 itu sama dengan Rp5.262.500. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali Rp5.262.500, yaitu Rp63.150.000. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp54 juta. Tambahan WP kawin Rp4.500.000. Ditambah jadi Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun itu sebesar Rp4.650.000. PPh pasal 21 tentang terutang. 5% dikali Rp4.650.000 itu sebesar Rp232.500. PPh pasal 21 per bulan yaitu Rp232.500.000 dibagi 12 sebesar Rp19.375.000. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Contoh soal, PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontak sebesar Rp11 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jadi jawabannya adalah itu di situ ada tabel ya. Bisa kita lihat sendiri. Yang pertama nilai kontrak termasuk PPN itu senilai Rp11 juta. Yang kedua DPP. Caranya 100 bagi 110 lalu dikali Rp11 juta. Hasilnya jadi Rp10 juta. Yang ketiga PPN dipungut 10% dari DPPP sebesar Rp1 juta. Yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali Rp10 juta, hasilnya Rp150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. Contoh soal, PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300 juta tidak termasuk PPN kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Jawabannya, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikali Rp300 juta, hasilnya yaitu sebesar Rp900.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.